1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebelum saya sampai kepada pokok pemberitaan pada pagi hari ini, saya ingin ulangi beberapa kebenaran firman Tuhan yang menggambarkan apa yang terjadi sejak Jumat kemarin sampai dengan hari Minggu ini. Kita merayakan akan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan pagi hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan akan Tuhan Yesus. Dan sejak semalam kita tentu terima dari grup WA kita selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah dengan berbagai macam versinya. Dan saya berharap saudara tidak hanya menerima dan mengalami, menerima dan mengirim selamat Paskah, tapi lebih dari itu saudara dan saya juga mengalami akan kuasa Paskah itu. Ya, bukan hanya menerima dan mengirim ucapan selamat Paskah, tapi mengalami kuasa Paskah. Karena itulah bagian yang terbaik. Tahu akan firman Tuhan itu menyenangkan, mengerti akan firman Tuhan itu menyenangkan. Tapi firman Tuhan itu bukan hanya untuk diketahui dan untuk dimengerti, tapi firman Tuhan itu adalah untuk dialami. Karena itu setiap kali saudara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, mendengarkan kesaksian, selain saudara berdoa, Tuhan beri aku pengertian, beri aku wahyu, beri aku hikmat, saudara harus berdoa, Tuhan aku mau mengalaminya, aku mau mengalaminya. Karena firman Tuhan dikatakan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu pasti terjadi. Setiap firman, setiap janji yang keluar dari mulut Tuhan pasti terjadi. Dan kita mau, saya dan saudara, dan tentu semua anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang mengalami firman Tuhan, menjadi tempat di mana firman itu terjadi dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah yang terjadi selama beberapa hari. Kita memperingatinya bahwa Yesus telah mati menebus dosa-dosa saudara dan saya, dan sekarang sudah dibangkitkan. Nanti kita akan sampai kepada tema yaitu kuasa kebangkitan dalam kehidupan saudara dan saya mengalami kuasa kebangkitan. Karena kuasa kebangkitan itu bukan hanya untuk dialami oleh Yesus, bangkit dari kematian, mengalahkan maut, lalu bangkit. Tapi nanti kita akan sampai kepada satu kebenaran firman Tuhan bahwa kuasa kebangkitan yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa yang sama itulah yang sedang bekerja di antara orang-orang percaya, saya dan saudara. Kemudian, apa yang tadi kita baca itu berbicara mengenai kuasa penebusan, yaitu penebusan dosa dan pertukaran. Pada waktu Yesus di kayu salib, itu dia sedang melakukan pertukaran. Pertukaran apa, Pak? Pertukaran dengan saudara dan saya. Seharusnya saya dan saudara karena dosa yang kita lakukan, kita itulah yang disalibkan. Lalu ditukar, digantikan oleh Yesus. Yesaya 53 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Supaya saudara dan saya tidak lagi menanggungnya. Ditanggung di mana? Ditanggung di kayu salib. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Jadi ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, jadi supaya kita ini selamat harus ada yang dilakukan, yaitu penyaliban dan peremukan dan penindasan. Nah, Yesus mengalami penyaliban, peremukan dan tindasan, itu semuanya dilakukan supaya kita diselamatkan, mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepada Yesus. Semuanya itu ditimpakan kepada Yesus supaya saudara dan saya selamat. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sekarang kita menginjak kepada kebangkitan Yesus. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dengan dia dibangkitkan, dia sudah menebus dosa saya dan saudara, lalu dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan maut. Karena itu benarlah yang firman katakan bahwa dia akan mendirikan gereja. Dia akan mendirikan gereja kepada Petrus dan murid-muridnya. Katakan, aku akan membangun gerejaku, eklesiaku, saudara dan saya. Dan pintu alam, itu gerbang alam maut itu tidak bisa mengalahkannya. Kenapa? Karena maut sudah dikalahkan Yesus. Maut sudah dikalahkan Yesus. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Roma 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dan nanti kita akan tahu bahwa maut bukan hanya tidak lagi berkuasa atas Yesus, tapi maut juga tidak berkuasa atas saudara dan saya. Karena Yesus ada dalam kehidupan saudara dan saya, dan maut sudah dikalahkan Yesus. Nanti kita akan sampai bahwa maut itu juga tidak lagi berkuasa atas gereja, atas jemaatnya. Karena maut sudah dikalahkan. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Tadi sudah saya sebutkan Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, saudara dan saya, gereja Tuhan eklesia, saudara dan saya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasai saudara dan saya. Kenapa? Karena maut sudah dikalahkan Yesus. Jadi saudara jangan mau ditakut-takuti lagi oleh apapun. Ketika dia menebus, penebusannya sempurna. Dan kuasa kebangkitannya itu juga bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Ajaib saudaraku. Saya berharap saya dan saudara betul-betul mengalami kemenangan Kristus. Kita mengalami kemerdekaan. Hidup kita untuk menggenapi rencana Allah. Hidup kita untuk ada di dalam kodrat ilahi. Hidup kita ada di dalam panggilan surgawi. Hidup kita ada di dalam destiny ilahi. Dan itu semua tidak bisa terjadi kalau hidup kita dalam ketakutan. Kita takut dengan segala sesuatunya, bagaimana kita bisa hidup dalam kodrat ilahi, bagaimana kita bisa memenuhi panggilan surgawi kalau kita hidup dalam ketakutan. Takut dengan segala sesuatu yang buruk, padahal ketika Yesus disalib dia sedang melakukan pertukaran. Pertukaran dengan apa? Pertukaran dengan semua kesengsaraan, dengan semua hal yang mestinya saudara dan saya terima. Itu dia mengalami sengsara ditukar dengan kemerdekaan dan kemenangan untuk saudara dan saya. Karena itulah saya berharap bahwa saya juga berdoa Tuhan, kita mau fokus menggenapi rencana Allah.
Kita mau fokus hidup dalam kodrat ilahinya, sehingga tidak ada lagi ketakutan, kecemasan, intimidasi. Karena semua itu sudah dialami Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bahkan maut pun tidak lagi berkuasa atas dia, maut pun dikalahkan. Dan dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut untuk saudara dan saya. Supaya saudara mengalami hal yang sama. Saya percaya bahwa hari-hari ke depan kita ini akan mengalami satu masa kebangkitan gereja yang ajaib. Saya percaya bahwa pada masa sekarang ini dan masa-masa ke depan kita akan mengalami satu dimensi kebangunan rohani gereja dalam sesuatu yang mungkin kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Saya percaya itu. Kita tidak sedang bertahan dan tidak sedang terpojok. Meskipun PPKM membatasi kita semuanya, kita sebagai gereja Tuhan tidak sedang bertahan dan tidak sedang terpojok. Dan lalu tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kita sedang ada di dalam pergerakan besar akhir zaman akan di gerejanya. Kita sedang mengalami kebangunan rohani di gerejanya. Kita sedang menggenapi rencana Allah. Kita sedang menggenapi kemuliaan panggilannya. Kita sedang menggenapi panggilan gereja. Kita sedang melakukan penuaian akhir zaman yang ajaib. Jadi saya berharap, saya berdoa, saudara tidak ada di dalam posisi yang bertahan dan posisi terpojok. Lalu katakan, Tuhan ini bertahan saja sudah, puji Tuhan. Kita sedang mengalami kemenangan. Dan kita sedang meraih kemenangan yang lebih besar. Kita sedang tidak sedang bertahan, saudaraku, lalu menjadi bulan-bulanan, itu tidak. Bahwa pada hari-hari terakhir, kesengsaraan, kelaparan, gempa bumi, penyakit, kejahatan akan makin meningkat, iya. Rasa gumun, rasa kaget, iya. Saya harus pakai bahasa Indonesia yang benar. Karena kalau diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain bisa bingung mereka, gumun itu apa. Ya. Saudaraku, kita percaya bahwa kita ini sedang dunia makin gelap itu iya. Tapi kemuliaan Tuhan semakin nyata itu pasti. Dan kita ada di situ. Saya berharap taruhlah hidup saudara dan saya di dalam rencana kegerakan rohani, rencana kebangunan rohani, rencana pemulihan gereja, rencana kebangkitan gereja. Kita ada di jalur itu, kemuliaannya menjadi nyata, kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah itu akan terjadi. Kita tidak ada di jalur yang ini, bahwa pada hari-hari terakhir kelaparan, kejahatan, peperangan, ini kita tidak ada di jalur ini. Saudara jangan takut, saudara jangan cemas. Pada hari-hari terakhir, Injil harus disebarkan ke seluruh muka bumi. Artinya gereja betul-betul akan mengalami kebangunan rohani yang besar, sampai dikatakan bahwa bumi akan penuh dengan kemuliaan, dan bumi penuh dengan kabar baik yang daripada Tuhan. Dan itu dikerjakan oleh gerejanya, itu dikerjakan oleh saudara dan saya dimanapun saudara berada. Saya berharap saudara mendengarkan akan pesan ini. Saudara bangkit dari keterpurukan yang ada. Saudara bangkit dari kecemasan, dari ancaman yang ada. Bangkit karena Tuhan sedang bangkit, tentaranya sedang bergerak. Pasukannya sedang bergerak dan menuai jiwa-jiwa. Dan gereja Tuhan saudara dan saya sedang dipulihkan. Tidak ada yang bisa menghambat saudara dan saya. Tidak ada yang bisa menghambat saudara dan saya. Bahwa kegelapan dan kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa, dan makin gelap dan makin kelam, iya. Tapi di sisi yang lain, kemuliaannya, terang kemuliaannya akan semakin nyata. Karena itu bangkitlah menjadi teranglah. Jangan nyungsep. Nyungsep lagi. Bangkitlah menjadi teranglah, jangan tersungkur. Ya, nyungsep itu tersungkur, delik itu nyungsep, saudara. Jangan tersungkur dan lalu menyembunyikan diri. Alkitab mengatakan bahwa ini waktunya saya dan saudara menjadi terang, bangkit dan menjadi terang.
Dan pagi hari ini kita punya alasan yang ajaib, kita punya alasan bagaimana caranya Pak supaya kita bisa bangkit menjadi terang. Karena ada kuasa kebangkitan yang saat ini sedang bekerja di antara orang-orang percaya. Dan kuasa yang sama yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati, membuat Yesus mengalahkan maut, kuasa yang sama itu yang sedang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Mari lihat sama-sama Efesus pasal yang pertama. Minggu yang lalu, Jumat yang lalu saya sampaikan bahwa satu waktu saya akan sampaikan mengenai doa Paulus. Dan ternyata ini adalah pagi hari ini kita bicara mengenai doa Paulus. Efesus pasal yang pertama ayat yang 15. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Judul perikopnya adalah doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ini ayat-ayat yang ajaib. Saya bahkan sudah siapkan versi deklarasinya. Kalau nanti tidak sempat deklarasi akan disebarkan kepada saudara. Ini ayat yang ini betul-betul kebenaran yang ajaib. Tentu semua kebenaran ajaib, saudara. Tapi aduh ini luar biasa lah. Ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu. Saudaraku, kita akan naik di ayat yang ketiga. Setelah Paulus mendengar apa yang terjadi dengan jemaat di Efesus. Apa yang terjadi? Ayat yang ketiga. Judul perikopnya adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Saya sedang mendorong saudara dan sedang mencoba memancing saudara untuk menyukai kitab-kitab Paulus. Meskipun padat dan agak rumit dan agak sulit, tapi saya berharap Roh Kudus akan menolong saudara. Ya, karena banyak orang menghindari akan kitab-kitab Paulus. Karena apa? Sulit dan rumit dan padat. Isinya adalah rumus diganding rumus. Kadang-kadang tidak ada contoh soalnya. Hanya kumpulan rumus. Tapi kalau saudara mengerti, ini ajaib. Saya akan bacakan dan saudara akan suka dengan kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Judulnya, kekayaan orang-orang terpilih, saudara dan saya. Sebab di dalam Dia, ayat yang keempat, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Tuhan telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Karena itu pokok pemberitaan firman itu adalah Yesus Kristus. Setiap kali saya khotbah saya akan bicara mengenai Yesus Kristus. Bukan sekedar hanya hidup yang baik, tapi Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, di dalam Kristus yang dikasihinya. Saya pernah khotbah beberapa kali mengenai kasih karunia. Dikatakan supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya, diberikan secara cuma-cuma kepada saya dan saudara, meskipun saudara dan saya sebetulnya tidak layak menerimanya, dikaruniakannya kepada saya dan saudara di dalam Kristus. Jadi kasih karunia itu sudah saudara dan saya terima. Karena dikatakan kasih karunia itu saudara dan saya terima di dalam siapa? Di dalam Kristus. Persoalannya, acap kali kita tidak menyadari dan tidak mengandalkan akan kasih karunia Allah yang dikaruniakan, dianugerahkannya di dalam Kristus. Ayat yang ketujuh, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya
kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu bicara mengenai perkenanan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Kasih karunia itu bicara mengenai kemurahan. Kasih karunia itu juga bicara mengenai kebaikan Tuhan. Kasih karunia itu juga bicara mengenai kekuatan dan kesanggupan yang daripada Tuhan, supaya saudara sanggup menjalani kehidupan, bahkan berhasil dan bahkan menggenapi seluruh rencana Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Kristuslah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Itulah sebabnya setiap kali kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu adalah jaminan kita mendapatkan semua yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saya pernah sampaikan ini, saya pernah khotbahkan. Roh Kudus adalah meterai dan jaminan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Tadi meterai, jaminan bagian kita sampai apa? Kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Itu adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Lalu lanjutkan lagi ayat yang ke-15. Doa untuk pengertian kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Itu yang Paulus lakukan setiap kali dia teringat akan jemaat-jemaat yang oleh karena anugerah Tuhan dia bangun, dia dirikan. Nah, harusnya hal yang sama itu yang saya dan saudara lakukan. Setiap kali saudara ingat akan istrimu, setiap kali saudara ingat akan suamimu, setiap kali saudara ingat akan orang tuamu, ingat akan anak-anakmu, saudara jangan jengkel. Kadang-kadang aku kalau eleng itu mangkel aku. Nah jangan saudara. Tuhan, Paulus tidak ngajari begitu. Kalau kamu ingat, doakan. Jangan kalau ingat, bawaannya pengen marah. Anak kok bodoh. Anak kok, aduh susah itu Pak, diomongin, dikasih uang tidak dipakai buat sekolah, malah buatnya saya itu kalau eling, kalau kelengan, kalau ingat anak saya sakit rasanya. Loh, jangan saudara. Kalau saudara sakit, saudara akan keluar sumpah serapah. Tapi Paulus ngajari, setiap kali aku mengingat kamu, aku berdoa. Setiap kali saudara mengingat akan orang-orang yang di sekeliling saudara, yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, setiap kali saudara mengingat akan anggota komsel saudara, mengingat akan area, setiap kali saudara mengingat akan jemaat, mengingat akan saudaramu, akan mengingat semuanya, Alkitab mengatakan doakan supaya apa? Mereka mengalami Tuhan. Memang tidak semua orang itu membuat kita menjadi senang dan bersuka.
Tidak semua orang itu perbuatannya itu menyenangkan dan menyukakan hati kita. Itu tidak. Beberapa kali juga Paulus itu menegur. Kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Tapi di atas itu semuanya setiap kali aku mengingat kamu dalam doaku. Dan ayat yang ke-17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Nah, ini isi doa Paulus. Nah, jadikan juga, nanti kita akan baca, jadikan juga itu isi doa untuk anak-anakmu, untuk orang-orang yang kamu kasihi. Jadikan doa Paulus ini untuk menjadi pokok doa bagi orang-orang yang saudara kasih dan bahkan bagi hidup saudara sendiri, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar, untuk mengenal Dia Tuhan dengan benar. Kalau dalam Kolose kemarin, yang saya sempat bacakan hari Jumat kalau tidak salah, Paulus berdoa, aku minta hikmat, minta wahyu, minta pengertian, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Itu di Kolose. Yang di sini untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara perhatikan, apa yang menjadi pokok doa Paulus? Supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, terkandung dalam tujuan Allah, terkandung dalam panggilan surgawinya, terkandung dalam masa depan yang disediakan bagi saudara dan saya. Nah, pokok doa yang pertama, yang utama yang saudara doakan adalah saudara berdoa supaya saudara dan saya dan semua orang-orang yang dipercayakan kepada saudara itu mengerti kemuliaan yang ada di dalam panggilannya. Hidup dalam rencana Allah. Nah, ini merupakan bagian yang penting, saudaraku. Saudara dan saya harus menyelaraskan hidup saya dan saudara di dalam panggilan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Karena itu merupakan masa depan yang Tuhan berkati, masa depan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saudara. Saudara harus terus berdoa, Tuhan, aku mau hidup dalam rencanamu. Itu merupakan pokok doa utama. Tentu saudara boleh berdoa untuk uang, untuk rumah, untuk motor, untuk pasangan hidup apapun boleh. Alkitab juga mengatakan begini, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan apa yang kamu khawatirkan itu di dalam doa dan pengucapan syukur. Saudara boleh berdoa untuk kebutuhan saudara, itu boleh. Tapi sebetulnya ada bagian yang jauh lebih baik dan bagian yang jauh lebih mulia, yaitu hidup di dalam masa depan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yang Alkitab menyebut panggilan surgawi, kemuliaan panggilannya, kodrat ilahi. Itu merupakan rancangan rencana yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara. Nah, inilah yang harusnya saudara harus terus doakan, Tuhan, aku mau hidup di dalam panggilanmu. Destinimu apa? Rencanamu atas hidupku apa? Aku mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang kau percayakan kepadaku. Aku mau terlibat dalam pekerjaanmu akhir zaman. Saudara betul-betul hidup di dalam kodrat ilahi, di dalam panggilan surgawinya. Nah, itu yang harus saudara doakan, saya doakan untuk saudara sendiri, untuk istrimu, untuk suamimu, untuk anak-anakmu, untuk orang tuamu. Sekali lagi, tidak dilarang. Alkitab tidak melarang saudara mendoakan kebutuhan-kebutuhan praktismu, itu boleh. Tapi yang jauh lebih penting, jauh lebih mulia
Dan jauh lebih menyenangkan adalah kalau saudara dan saya hidup sesuai dengan kodrat ilahi yang Tuhan tetapkan, hidup di dalam panggilan surgawi yang juga Tuhan tetapkan. Itulah yang dikatakan Paulus, aku berdoa. Doa untuk pengertian akan hidup dalam kemuliaan panggilannya. Itu yang Paulus doakan untuk supaya jemaat di Efesus itu memahami. Aku berdoa supaya engkau mengerti kehendak Allah dengan sempurna. Aku berdoa Tuhan memberi hikmat, wahyu dan pengertian. Supaya saudara mengerti panggilannya. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Setiap saya dan saudara punya destiny, setiap saya dan saudara punya panggilan. Dan keadaan dunia seringkali menyerongkan kita. Keadaan dunia seringkali menekan kita, sehingga panggilan surgawi yang Tuhan berikan kepada kita itu tertekan. Lalu pergumulan kita hanya untuk hidup hari ini. Pergumulan kita hanya untuk hal yang fana. Kita hanya berdoa untuk uang, untuk makanan, untuk minuman, untuk mobil, untuk rumah, untuk semuanya. Itu tidak salah, itu tidak salah. Tapi kalau doa kita hanya itu, doa kita itu untuk hal-hal yang fana, saudaraku. Kenapa? Saudara tidak akan bawa uangmu. Saudara tidak akan bawa mobilmu, tidak akan bawa rumahmu. Nah, kadang-kadang tekanan dunia itu membuat kita terjebak, kita hanya berdoa untuk hal-hal yang fana itu. Paulus tahu, jemaat aku akan doakan supaya mereka mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Kristus. Karena apa? Itu bernilai kekekalan. Itulah yang ilahi. Itu harus menjadi pokok doa yang utama dalam kehidupan saudara dan saya. Selain untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan hari ini. Sekali lagi, tidak ada salahnya. Tapi di atas semua doa untuk kebutuhan sehari-hari, saudara berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya kami semuanya, Engkau beri wahyu, beri hikmat, beri pengertian untuk mengenal Engkau dengan benar, untuk mengerti kehendak-Mu dengan sempurna dan hidup di dalam kehendak-Mu, mengerti pengharapan apakah yang Kau sediakan dan dalam panggilan-Mu. Saudara harus hidup di dalam panggilan Tuhan. Saudara harus hidup di dalam destiny ilahi. Saudara harus hidup di dalam rencana Tuhan. Saudara harus menyelesaikan semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Saudara harus terlibat di dalam pergerakan gereja Tuhan. Saudara harus terlibat di dalam penuaian akhir zaman. Ya. Saudara dan saya harus terlibat sepenuhnya di dalam semua rencana Tuhan. Bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk menyelamatkan isi dunia ini. Itulah rencana Tuhan. Dan saya dan saudara dilibatkan sepenuhnya. Saudara akan tanya, Pak, bagaimana mungkin ayat berikutnya akan menjawab saudara? Perhatikan ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan begini. Betapa besar kuasanya untuk menolong mereka yang percaya kepadanya. Betapa hebat kuasanya, penuh dengan kuasa di dalam kita yang percaya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, perhatikan baik-baik, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus.
Ingat, saya dan saudara adalah tubuh Kristus. Dia adalah kepala. Dia kepala, saya dan saudara adalah tubuhnya. Kalau diletakkan di bawah kaki Kristus, berarti diletakkan di bawah jemaat. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya sadar ayat-ayat ini tidak mudah, tapi intinya begini. Pada waktu Yesus di kayu salib, lalu dia mati. Dia mati. Nah, untuk dia bisa hidup kembali, dia harus mengalahkan akan maut. Nah, maut itu adalah sebuah istilah atau gambaran dari kuasa kegelapan yang paling besar, itu disebut kuasa maut. Jauh lebih kuat daripada tuyul dan kuntilanak. Ini jauh lebih kuat. Karena kuasa maut. Nah, untuk Yesus bisa bangkit, dia harus mengalahkan akan maut. Nah, untuk mengalahkan maut dibutuhkan kuasa yang besar. Lalu bukan hanya itu, Yesus dinaikkan, didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa, sehingga mengatasi segala sesuatunya. Kuasa untuk mengalahkan maut, kuasa untuk menaikkan Yesus di dalam kemuliaannya, mengatasi segala sesuatunya. Dan lalu meletakkan segala sesuatu itu ditekan sedemikian rupa di bawah kaki Kristus yang adalah saudara dan saya adalah jemaatnya. Nah, untuk melakukan ini semuanya butuh kekuatan dan kuasa yang besar. Nah, Alkitab mengatakan kuasa yang sama yang digunakan untuk mengalahkan akan maut itu dan membangkitkan Yesus dari antara orang mati yang disebut dengan kuasa kebangkitan. Kuasa itulah yang sekarang ini bekerja di antara orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk saya dan saudara menggenapi rencana Allah. Untuk saya dan saudara hidup di dalam kodrat ilahinya. Untuk saya dan saudara menyelesaikan akan destiny dalam atas panggilan saudara dan saya yang diberikan kepada Tuhan. Tuhan memberikan satu kuasa yang sama yang digunakan untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa itulah yang sekarang sedang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Itulah kuasa kebangkitan. Itulah kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu dulu yang membangkitkan Yesus dari orang mati, itu betul. Dan kuasa kebangkitan yang sama, itu yang sekarang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Saudara hidup di dalam panggilan surgawinya, saudara hidup di dalam destininya, saudara hidup di dalam kodrat ilahinya. Sehingga tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk mengatakan, aku tidak bisa apa-apa. Saudara, saya berdoa, Roh Kudus akan menolong saudara, memahami, membuatnya mengerti, dan menolong saudara untuk beroperasi, bekerja, melayani, hidup dalam sebagai apapun dengan kuasa kebangkitan ini. Mari saya tunjukkan ayat yang lain. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki adalah mengenal apa? Mengenal Dia, Tuhan. Dan apa? Kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Penderitaan ketika mengikut Yesus. Bukan penderitaan di salib. Karena itu sudah dialami oleh Yesus. Penderitaan untuk mengikut Yesus dalam daging kita. Daging kita itu kan seringkali menderita.
Kita pengen, wah punya uang diberkati nih. Kita pengen membeli barang yang menjadi impian kita. Lalu Tuhan katakan, berikan kepada yang lainnya. Berikan untuk pekerjaan Tuhan. Daging kita menderita. Kita pengen menikmati dosa. Tuhan katakan jangan. Belajarlah hidup dalam kekudusan. Daging kita, nafsu kita menderita. Jangan salah paham, penderitaan itu bukan penderitaan untuk disalibkan kembali. Tapi penderitaan karena kita tidak lagi mengikuti kuasa dosa itu. Penderitaan di dalam daging kita, di dalam jiwa kita yang acap kali itu menginginkan akan pemuasan. Kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, dalam kematian daging. Nah, kuasa kebangkitan itulah yang menolong mereka yang percaya. Di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa kuasa kebangkitan itu menolong saudara dan saya yang percaya. Supaya apa? Saudara hidup dalam kemenangan, menyelesaikan destiny Tuhan, hidup di dalam panggilan surgawinya, dan hidup di dalam kodrat ilahinya. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Saya berdoa supaya Roh Kudus akan menolong saudara dan saya memahami, menyadari bahwa ada kuasa kebangkitan yang sedang bekerja ini loh. Dan setiap kali saudara mengandalkan, berdoa. Doakan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Orang-orang yang Allah percayakan kepada saudara dan saya. Doakan. Kita harus lebih banyak berdoa daripada ngomel dan mangkel. Berdoa. Doakan mereka. Orang-orang yang ada di sekitar kita doakan, orang-orang yang kita kasih doakan. Meskipun acap kali mungkin mereka menjengkelkan, kita doakan seperti doa Paulus. Aku berdoa supaya kamu mengerti, akan mengenal akan Allah yang benar, mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Dan mereka memahami kemuliaan pengharapan akan panggilannya, dan mereka mengalami akan kuasa kebangkitan. Selaraskan hidup saudara selalu dengan rencana Allah. Pokok doa yang paling sering saudara harus doakan adalah hidup dalam kodrat ilahi dan hidup dalam panggilan surgawi. Karena apa? Itu sudah melebihi dari semua kebutuhan kita. Meskipun acap kali, Pak, ini kepepet, Pak. Saya Pak, ini kepepet. Aku kudu bayar utang, kepepet Pak, tak doa gue. Oke, silahkan, Alkitab tidak melarang saudara berdoa untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi Paulus katakan berdoa supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Aku berdoa supaya kamu mengenal Tuhan dengan benar. Aku berdoa supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Kemuliaan yang disediakan Tuhan. Nah, itu yang saudara harus doakan. Sekali lagi, saudara boleh berdoa untuk semua kebutuhan praktis, boleh. Tapi sebetulnya ada hal yang jauh lebih mulia, yang ini sudah tercover di dalamnya. Saya berharap saudara mengerti dan saudara tidak salah paham. Saya berdoa, Roh Kudus akan menolong, memberikan pewahyuan, memberikan hikmat, memberikan pengertian. Jadi, penebusan sudah terjadi. Maut tidak lagi berkuasa atas hidup saudara dan saya. Keselamatan itu sudah saya dan saudara terima dengan kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Dan sekarang saudara bebas dari maut, bebas dari dosa. Saudara dan saya hidup di dalam rencana Tuhan, hidup di dalam kodrat ilahi, hidup di dalam panggilan surgawi. Pak, untuk hidup begini tidak mudah. Untuk hidup menyelesaikan kehendak Tuhan tidak mudah. Jangan khawatir, Tuhan katakan ada kuasa kebangkitan. Kuasa yang digunakan Tuhan untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mengalahkan maut itu kuasa yang sama. Itu yang sekarang bekerja di antara orang percaya untuk menolong orang yang percaya. Supaya digenapilah seluruh kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Sadari, doakan itu dan andalkan kuasa
kebangkitan itu. Amin.